petani di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di Safawi, podcast yang bakal membahas antara pertanian dan teknologi. Saya, Wita Ayu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana Big Data dan drone merevolusi cara bertani. Kita semua tahu, sektor pertanian kita menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari kualitas lahan, perubahan iklim, sampai efisiensi pemupukan. Namun, di tengah tantangan itu, muncullah inovasi. Nah, untuk mengupas topik ini lebih dalam, bersama saya sudah ada dua narasumber yang sangat terkenal. Nah, untuk mengupas topik ini lebih dalam, bersama kami sudah ada dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama, ada Mas Fahmi. Mas Fahmi adalah seorang peneliti yang berfokus pada bagaimana Big Data bisa memajukan pertanian di Indonesia. Halo Mas Fahmi. Halo. Terima kasih sudah bergabung di Safawi. Terima kasih juga sudah mengundang. Lalu yang kedua ada Mas Fahri, yaitu perwakilan dari Arya Agrikultur, sebuah startup agritech yang terjun langsung di lapangan menggunakan drone dan big data. Halo Mas Fahri. Halo Mbak Wita. Baik, kita mulai dengan gambaran besarnya. Mas Fahmi, menurut riset Anda, seberapa krusial sebetulnya peran teknologi seperti big data untuk pertanian kita saat ini? Sangat krusial. Seperti yang Mbak Wita sebutkan, kita menghadapi banyak masalah seperti praktik pertanian kita selama ini seringkali seragam untuk lahan yang luas. Padahal setiap jengkal tanah punya kebutuhan yang berbeda. Nah, disinilah big data berperan untuk menggeser pertanian kita menjadi sistem yang lebih optimal, presisi, dan berbasis data. Berbasis data, dalam jurnal Anda disebutkan ada 3 kemampuan utama Big Data, yaitu deskriptif, prediktif, dan perspektif. Bisa tolong dijelaskan secara sederhananya, Mas? Tentu boleh. Deskriptif itu sederhananya mendokumentasikan apa yang telah terjadi, misalnya data pH tanah atau suhu dari waktu ke waktu. Lalu prediktif, ini level selanjutnya, yaitu mencoba meramalkan apa yang akan terjadi. Contohnya, prediksi serangan hama atau potensi hasil panen berdasarkan data historis. Nah, yang paling canggih adalah perspektif, yaitu teknologi memberikan rekomendasi tindakan apa yang harus kita lakukan, seperti kapan waktu tanam terbaik atau berapa dosis pupuk yang pas untuk area tertentu. Deskriptif, prediktif, dan perspektif. Kerangka yang sangat jelas. Sekarang saya ke Mas Fahri. Arya Agrikultur itu menggunakan drone dan big data. Lalu bagaimana Anda mengubah ketiga konsep yang dijelaskan oleh Mas Fahmi tadi menjadi solusi nyata di lapangan bagi para petani? Kami di Arya Agrikultur mengimplementasikan ketiga kemampuan itu secara langsung. Kami menggunakan drone bukan hanya untuk menyiram, tapi yang lebih penting adalah untuk mengambil data. Drone kami dilengkapi sensor untuk memetakan kondisi lahan dan kesehatan tanaman secara detail. Inilah tahapan deskriptifnya. Kami mendapatkan potret kondisi lahan yang sangat akurat. Lalu bagaimana dengan masalah spesifik yang sering petani dihadapi, seperti kesalahan dosis pupuk yang berujung pada inefisiensi? Nah, disinilah data yang kami kumpulkan tadi diolah. Data dari drone dimasukkan ke AI kami, yaitu Arya Tani. AI ini akan menganalisis data kesehatan tanaman, lalu membuat peta resep. Peta ini menunjukkan secara spesifik area mana di lahan mana yang butuh pupuk lebih banyak dan mana yang butuh lebih sedikit. Ini adalah penerapan analitik perspektif. Drone penyemprot kami kemudian akan diterbangkan mengikuti peta resep ini, memberikan pupuk dengan dosis yang presisi dan hanya di tempat yang dibutuhkan. Hasilnya, efisiensi penggunaan pupuk bisa meningkatkan drastis, bahkan bisa menghemat hingga 40%. Wah, keren sekali. Jadi, apa yang dipaparkan secara teori oleh Mas Fahmi ini benar-benar sudah dieksekusi oleh Arya Agrikultur di lapangan? Mas Fahmi, riset Anda menyebutkan bahwa adopsi Big Data ini di Indonesia masih dalam tahap awal. Apakah model yang diterapkan Arya Agrikultur ini sejalan dengan potensi pengembangan yang Anda telah rekomendasikan? Sangat sejalan.
Dan ini merupakan contoh yang sangat baik. Salah satu rekomendasi utama kami adalah perlunya integrasi data spasial atau data keuangan ke dalam sistem big data. Apa yang dilakukan Arya dengan memetakan lahan menggunakan drone adalah bentuk sempurna dari integrasi data spasial tersebut. Mereka tidak lagi melihat lahan sebagai satu bidang homogen, tetapi sebagai kumpulan zona-zona kecil dengan kebutuhan spesifik. Mas Fahri, sebagai pemain di industri, apa tantangan terbesar dalam menerapkan teknologi canggih ini agar bisa diterima oleh lebih banyak petani? Tantangannya tentu ada. Pertama adalah edukasi, mengubah kebiasaan petani yang sudah puluhan tahun tentu butuh waktu dan bukti nyata. Karena itu, kami tidak hanya menjual teknologi, tapi kami juga memberikan pendamping dan menunjukkan langsung peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya. Kedua adalah membangun kepercayaan, membawa teknologi ini benar-benar memberikan solusi yang lebih baik dan menguntungkan bagi mereka. Nah, untuk terakhir, pertanyaan untuk keduanya. Kalian berdua sudah melihat apa yang sudah ada, apa langkah besar selanjutnya untuk digitalisasi pertanian di Indonesia? Mungkin dimulai dari Mas Fahri. Dari sisi industri, langkah selanjutnya adalah skalabilitas. Kami ingin teknologi ini bisa dijangkau oleh lebih banyak petani di seluruh Indonesia. Tidak hanya perkebunan besar, tetapi juga petani kecil. Kami juga terus mengembangkan model analisis data kami untuk berbagai jenis komoditas lain dan untuk mendeteksi ancaman seperti penyakit dan kekurangan nutrisi lebih dini lagi. Nah, dan dari sudut pandang akademis, oleh Mas Fahmi itu bagaimana? Dari sisi pengembangan, kuncinya adalah kolaborasi dan ketersediaan data. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara perguruan tinggi sebagai pusat riset, industri seperti Arya Agriculture, dan juga pemerintah. Selain itu, diperlukan sebuah platform data tunggal yang bisa diakses bersama sehingga inovasi bisa lahir lebih cepat. Apa yang dilakukan Arya ini adalah bukti bahwa kita punya potensi besar, asalkan kita kembangkan bersama. Kolaborasi adalah kunci, sebuah penutup yang sangat kuat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teknologi big data dan drone ini bukan lagi sekedar konsep untuk masa depan, tapi sudah menjadi solusi nyata yang mampu menjawab masalah-masalah mendasar di pertanian. Terima kasih kepada Mas Fahmi dan Mas Fahri atas kesempatan yang sangat berharga kali ini. Sama-sama, Bu Gita. Nah, dan untuk Sobat Tani, semoga perbincangan hari ini memberikan inspirasi. Jangan takut dengan teknologi, karena di tangan yang tepat, teknologi bisa menjadi sahabat terbaik petani. Saya, Wita Ayu, pamit undur diri dari Safawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.